Nah, gampangnya kita langsung ngelihat titik kritis, hal paling sensitif di bisnis kita itu yang perlu diproteksi masalah hukum apanya. Kalau di situ berarti namanya supaya gampang diingat orang. Jadi promosinya juga gampang kan? Oh, berarti brand nih Bolu Amor. Amanin dulu nih nama Bolu Amor kan gitu. Supaya jangan sampai orang udah inget di daftar merek ditolak. Saya sempat pernah bikin kliklegal.com jadi satu media itu karena saya merasa di Indonesia nggak ada nih media yang khusus nulis isu-isu hukum bisnis. Saya bikin sendiri. Kan historinya beda-beda. Ada yang baru belajar, ada yang nekat, ada yang terpaksa. Iya kan? Iya, kejar bos. Ada yang turunan orang tua, ya, ada yang generasi kedua dipaksa bapaknya bisnis gitu ya. Yang mereka ingin buktikan dulu bisnisnya proven dan profit kan gitu. Mas Bimo, selamat datang. Masya Allah. Akhirnya ya kita bisa ada di podcast bareng. Iya. Setelah terjadwal dari bulan lalu ya kayaknya. Ini orang sibuk nih beliau. Ampun. Ya. Sobat Kang Ridwan, beliau ini dulu mantan presiden TDA ya. Kita ada di satu komunitas tangan di atas. Kemudian beliau juga adalah founder dari Smart Legal. Ya, nama juga legal kan, berarti terkait legalitas ya hukum apa aja. Dan Mas Bimo. Ya kita ini. Oh, boleh Mas Bimo cerita deh, Smart Legal itu apa? Siap. Boleh. Oke, jadi awalnya saya ini kan lawyer Kang ya, corporate lawyer lah, kita ini bantuin perusahaan-perusahaan lah untuk aspek legalnya. Tapi kemudian saya tuh di TDA belajar tentang digital marketing apa, saya jadi ternak website dulu. Ternak website, jadi diamankan satu-satu webnya gitu. Kita itu akhirnya jualan apa yang dicari orang. Karena kan ada tuh yang bilang jangan jualan produk terus cari konsumennya, tapi cari apa produk yang dicari konsumen. Nah, jadi saya balik tuh bisnisnya, daripada kita bilang oh kita bisa ngerjain ini itu, enggak. Sekarang kita cuma jualan yang orang pasti butuh. Nah, cuma kalau di jasa, namanya bisnis jasa itu kan makin khusus, makin spesialis, orang makin trust. Makanya saya pisahin brandnya, makanya webnya beda, timnya beda kalau sekarang ya. Kalau dulu orangnya sama deh, saya juga gitu ya. Nah, karena jadi Superman dulu ya? Oh, bukan Superman lagi, Palu Gada kan soalnya. Kita CEO, Chief Everything Officer. Tapi karena akhirnya brandnya banyak, saya tuh bingung kalau ditanya. Akhirnya saya bikin kayak brand holdingnya itu apa, jadilah Smart Legal, di mana di bawahnya ada BP Lawyers, ada Pro Legal ya, ada Elson, ada macam-macam sampai Legalu gitu kan. Nah, itu di bawahnya Smart Legal. Jadi kalau ditanya lebih gampang Smart Legal. Wih, pinter berarti. Nah, berarti kan Smart Legal ini awalnya dari ngeholding itu ya, ngeholding beberapa unit bisnis legalnya. Iya, jasa hukum yang servisnya beda-beda kemudian dikumpulkan. Dan strateginya emang jadi media dulu, Kang. Smartlegal.id itu media. Media gimana tuh? Maksudnya di websitenya kita tuh informasi hukum apapun isunya itu kita taruh di situ, tapi nanti ditonjolkan ini lebih ke si brand ini ditampilkan, si brand ini ditampilkan. Medianya di situ, penjelasannya. Di situ. Jadi kan orang kalau nyari kan nyari masalah, bukan nyari orang. Betul. Ya, muncullah kan? Blog itu. Ketemu itu call to actionnya, diarahin ke BP Lawyer, arahin ke Pro Legal gitu. Oh gitu. Cara jualannya gitu ya? Ya gimana lagi? Itulah kenapa basicnya dulunya jurnalis ya, jadi nyambung gitu. Iya benar Kang. Jadi sebenarnya nggak ada salah ya dengan perjalanan dulu Mas Bimo ya, artinya ada manfaatnya ya dari seorang dulu sarjana hukum jadi seorang jurnalis, dan itu dipakai ke bisnis. Nah ini kepake banget. Justru saya tuh ngelihat jadi jurnalis itu cocok buat banyak orang yang ingin terlibat untuk bahas masalah sosial, bisnis atau apapun. Ternyata jadi wartawan atau jadi jurnalis itu proses belajar paling efektif. Oh, kenapa tuh? Karena kita langsung tahu masalahnya apa, kita langsung turun ke lapangan reportase atau riset, cari ini siapa yang pakar, siapa yang bisa ngasih saran, nyari solusi, kemudian dianalisis.
sampai jadi satu tulisan yang bisa ngasih insight atau mencerahkan orang. Nah, kelebihan dari jurnalis adalah informan kita A1, kita jadi dekat dan punya network luas. Jadi dari kuliah, Kang, saya tuh kepengennya itu malah jadi wartawan. Oh, dulu. Saya cuma kepengen kerja di, kalau nggak Kompas, itu di Kontan. Karena cita-citanya? Iya, mau jadi wartawan. Saya punya pers kampus dulu dari kuliah. Gitu. Terus ya kalau meleset jadi lawyer, malah kebalik dulu. Melesetnya ya udah jadi lawyer lah gitu ya. Dari situ saya nge-apply ke Kompas, ke Kontan, itu nggak diterima. Tapi malah diterima di hukumonline.com dulu. Jadilah spesialis liputan saya terkait hukum bisnis. Jadilah akhirnya saya di situ ya kenal lawyer-lawyer besar, kantor-kantor besar. Ya ketemu Pak Amir Samsudin, saya yang sempat jadi Menteri Hukum dan HAM. Itu saya ketemu beliau langsung, bukan doorstop lagi, diundang ke kantornya, langsung wawancara, dikasih dokumen kasus-kasusnya waktu dia handle di KPPU gitu ya. Ketemu ketua KPPU, dulu Pak Yunus Hussein masih di PPATK, kita bisa interview langsung. Aksesnya langsung ya? Langsung, itu kelebihan jadi jurnalis itu. Dan apa, sampai saya kenal almarhum Adnan Buyung Nasution, itu kan bisa duduk satu meja, ketemu langsung, ngobrol. Dulu Mbak Yayu Hud di Makarim Taira ya, kantornya Pak Nonon Makarim, itu ketemu langsung. Makanya jadi wartawan itu malah makin membuka network saya, cakrawala saya, dan akhirnya jadi jatuh cinta sama profesi lawyer. Oh, tadinya nggak mau jadi lawyer. Nggak mau jadi lawyer, karena saya seneng banget jadi wartawan. Jadi wartawan karena wartawannya di bidang bisnis hukum ya? Hukum bisnis, maka mau nggak mau berkaitan dengan orang-orang hukum. Iya, ya ketemu terus. Oh, dan kelihatan lah ini orang hukum kaya-kaya gitu ya? Loh, termasuk di komisi 2, dulu sekarang komisi 3 hukum. Ya, kalau dulu komisi 2 masih zaman komisi 2, komisi hukum, itu saya ngelihat, wih, di komisi 2 DPR itu ada lawyer-lawyer, Teras Narang, Patrialis Akbar, pokoknya pernah jadi lawyer, itu pada jadi politisi. Jadi, wih, lawyer ini bisa kemana-mana ya. Ada yang jadi aktivis, ada yang in-house counsel di perusahaan-perusahaan, ada jadi director, ada yang punya bisnis. Pintu masuknya itu belajar ya jadi lawyer. Dan ternyata skill jurnalistik itu kepakainya luar biasa di lawyering. Karena kerjaan lawyer itu nggak ada lepas dari baca, analisis, nulis. Dan jadi wartawan kerjanya gitu terus. Jadi align ya? Nyambung banget. Saya sampai teman-teman saya, junior-junior saya arahin selalu jadi wartawan dulu. Ada yang akhirnya dari Metro TV sekarang jadi lawyer di kantor besar, punya kantor sekarang. Ada yang jadi in-house counsel di perusahaan asing, gaji udah sampai 100 juta. Awalnya jadi wartawan. Jadi sebenarnya basicnya emang dari cita-cita ya, tapi memang tersalurkan lah dan connect ya. Memang apa ya, saya nggak bisa menafikan sampai sekarang pun saya kan masih seneng konten, nulis, bikin buku. Ya karena kecintaan saya terhadap dunia menulis dan jurnalistik. Saya sempat pernah bikin kliklegal.com jadi satu media. Itu karena saya merasa di Indonesia nggak ada nih media yang khusus nulis isu-isu hukum bisnis. Saya bikin sendiri. Saya sampai rekrutmen cari jurnalisnya apa. Karena buat saya tuh informasi itu bisa bantuin orang tercerahkan, dapat info ini itu. Itu luar biasa senengnya gitu. Betul, bantu orang ya untuk mendapatkan informasi. Dan kebetulan juga aksesnya langsung ya, Mas. Iya, itu dia kan. Nah, kalau sekarang masih sibuk atau enggak di situ? Udah enggak kan? Enggak terlalu ya, karena ya ini kerjaan jadi lawyer cukup padat kan. Terutama kalau lagi ngurusin yang lagi berperkara ya bahasanya. Iya, litigasi istilahnya kalau yang kasus. Saya tuh sampai sekarang malah jadi nangani kasus korupsi juga nih, Kang. Kasus korupsi. Kalau udah lama banget nggak nangani kasus pidana, tapi ya begitu ada yang datang minta tolong ya udah kita terjun kerjain lagi. Di Malang. Ya, di Malang tapi sidangnya di Surabaya karena pengadilan tindak pidana korupsinya di Surabaya. Oh gitu. Basicnya tetap bisnis. Saya ketemu orang investasi, orang bisnis apa. Tapi terus dari investor jadi terdakwa ya minta tolong. Awalnya dia investor.
tapi kesangkut terus jadi perkara korupsi, akhirnya jadi minta tolong. Pintu masuknya tetap dari relasi bisnis dan dunia entrepreneur lah. Jadi orang ini tetap ada kaitan dengan bisnis ya, bukan yang tidak ada kaitan sama sekali gitu ya. Nah sekarang kalau kita bicara bisnis nih, ini kan kita ngomongin legal ini sesuatu yang kadang disepelekan ya di awal. Dianggap sepele ya, betul ya? Mau UMKM ya terutama ya? Ya, dianggap administratif, nggak terlalu penting karena dianggap tidak menghasilkan uang, malah menghabiskan uang. Betul, karena ada biaya administrasi kan? Itu menurut pandangan Mas Bimo gimana sih tentang pandangan legal terkait bisnis ya, terutama dari UMKM nih kan kita obrolan. Saya selalu melihat nggak ada yang salah dengan pelaku UMKM itu tidak menomorsatukan hukum. Kenapa? Karena mereka ini kan historinya beda-beda. Ada yang baru belajar, ada yang nekat, ada yang terpaksa, ya kan? Iya, kejar rebus. Ada yang turunan orang tua, ya, ada yang generasi kedua dipaksa bapaknya bisnis gitu ya. Yang mereka ingin buktikan dulu bisnisnya proven dan profit kan gitu. Ya. Karena kalau misalnya mereka cuma mikirin legal, habis itu mulai itu apa ya, dianggap bukan yang utama. Generating income dan profit itu yang utama, sambil jalan belajar dan melengkapi, memperbaiki gitu. Mindsetnya mah agak beda Kang. Kalau ada investor asing mau ke Indonesia, dia belum buka perusahaan aja udah bayar lawyer buat riset, cek apa yang saya butuhkan, saya harus mendirikan apa, izinnya apa aja. Soalnya mereka nggak mau di negara orang yang dia nggak kenal kena masalah hukum. Betul. Jadi legalitas dulu diutamakan. Iya pasti. Selalu ngomongin jualan ya. Wah, kalau jualan mereka simultan market research. Market research di awal bahkan sebelum ini ya. Ketika market research udah oke, baru legal dulu. Iya. Baru kan bisa jalan gitu bisnisnya. Bahkan kan kalau asing itu kan nggak semuanya boleh 100% dikuasai sahamnya. Harus dibagi apa. Nah, jangan sampai ini salah gitu. Kemarin saya ada orang asing nggak tahu kalau dia itu dapat kitasnya untuk satu perusahaan, tapi dia namanya ada di 2 perusahaan lainnya. Kitas tuh apa namanya, izin tinggal. Termasuk untuk izin kerjanya. Izin kerjanya. Jadi karena dia cuma sponsor satu perusahaan, ada di 2 perusahaan lagi namanya, yang ini bermasalah, kena kasus pidana. Pidana lagi? Pidana. Karena nih orang asingnya nggak ngecek. Oh, saya pikir itu cukup. Oh, emang yang orang asing ini nggak terlalu concern ya waktu itu. Nah, makanya yang lain-lain kan selalu ngecek dulu aman, harus apain aja. Tapi orang Indonesia kalau membuka di luar legal dulu kan dirapihin tetap. Sama kan takut, kan takut juga. Iya. Nah, sebenarnya kan karena berarti UMKM doang nih ya yang merasa ya itu karena terpaksa dan macam-macam. Backgroundnya beda-beda, kemampuan finansialnya beda Kang. Kang, saya aja pernah nih pertama kali buka restoran ya karena saya lawyer comply. Belum untuk ngurusin pendirian badan usaha, izin dan lain-lain. Habisnya udah 25 juta kan? Oh, habis duluan deh itu. 25 juta kan belum tentu kalau di UMKM. Mendingan gue beliin produk, bahan, ngiklan. Betul. Kan gitu kan? Bisnisnya belum tentu jalan lagi kan? Belum tentu laku. Nah, pada saat udah laku baru. Makanya saya sampaikan itu sangat bisa ditolerir. Penegak hukum juga kan nggak langsung awal disikat. Cuma Kang, ketika sudah mulai happy, udah mulai cuan, nah, itu dia. Mulai rame, brandnya dikenal orang, di situ isu hukumnya muncul dan bikin pusing, sampai ada yang trauma. Serius, kemarin saya ada klien mau bunuh diri Kang. Buset, hanya gara-gara disomasi terus diingetin ini mana, wah dia pusing karena dari sisi bisnisnya bermasalah, ternyata ada komplikasi ke pajak juga. Waduh. Dia harus pembetulan, bayar denda apa, duitnya kurang. Sampai diperiksa dia? Dia belum sampai ke pemeriksaan, tapi pembenahan dulu di ini itunya. Ya sebenarnya dia nggak ada yang nggak punya kewajiban, tapi karena nggak tahu panik. Orang kalau panik gimana sih? Belum lagi nih. Belum siap juga mentalnya. Mental belum siap. Suaminya meninggal, dijalani sendiri, bisnisnya deg-degan. Nah, udahlah. Jadi ya tugas kami menenangkan klien, menenangkan, bantuin beres-beresnya gimana. Karena biasanya Kang kalau masih
ya omset sampai 501 M ya, profit masih cukup buat jalan-jalan, beli mobil bagus, beli buat rumah seadanya ya, terus bisa flexing dikit, itu masih belum berasa aman. Tapi ketika kemudian ada panggilan, ada surat cinta, ada karyawan berulah, ada duit tiba-tiba hilang segala macam, itu biasanya bermuara ke isu hukum. Oke. Dan aspek legalnya itu kan macam-macam. Baru mereka melek, baru mau pembenahan ya, dilakukan check up lah, diperiksa yang kurang apa, yang perlu perbaikan apa gitu. Itu pun sebenarnya masih bagus daripada udah kadung gede banyak nggak ada sama sekali. Aspek legalnya kosong. Aduh, itu capek. Ada juga ngalamin gitu. Kalian? Ada. Jadi ada yang cuma tambal sulam modelnya. Nah, maksudnya gimana tambal sulam? Tambal sulam tuh gini. Diperlukannya ini, parsial kerjain ini. Ada lagi perlunya ini, kerjain ini. Oh, jadi kerjain ini. By accident berarti ya? Accident. Nah, terus ketika digabungin, dijadiin satu, perlunya ini, adanya ini, nggak nyambung semua. Itu sama kayak kita udah bangun rumah, harus ganti pondasi. Bongkar lagi dong? Kan harus bongkar. Dan kalau bongkar kan hampir nggak mungkin dia tinggal di situ. Kalau dibongkar nggak bisa ditempatin. Kalau nggak ditempatin berarti nggak ada rumah. Kehujanan dong, kepanasan. Wah, udah pusing dong gitu ya. Itulah makanya saya capek mengedukasi nih teman-teman UMKM, nulis di platform Smart Legal. Itu supaya kalian aware. Ketika udah mulai nih, bagus nih, rapihin. Dan itu dikit, kecil, nggak berasa. Daripada kalau udah gede, susah gimana? Orang kalau udah kegemukan, itu kan berat. Mindah, suruh lari susah. Ya kan? Sama. Jadi kalau fondasinya dirapihin, terbangnya enak. Betul. Kalau udah kadung gede, benahi semuanya, harus ganti fondasi, pasti pusing. Dan kadang-kadang ini yang sangat disayangkan. Mereka lebih memilih jadi ATM-nya oknum penegak hukum. Oke, karena dia tidak sesuai dengan ketentuan beres, legal. Nggak punya ini, dipalakin mau, yaudah deh ini deh 86. Tapi satu, itu merusak integritas dia. Terus juga mindsetnya jadi terganggu kan, kan jadi kayak menghalalkan segala cara, beresin dengan cara shortcut. Dan kalau itu dibiasakan jadi budaya perusahaan, nanti anak buahnya akan niru. Besok-besok kalau ada fraud, ada kecolongan, ada yang gelapin dana. Dengan hal biasa berarti jadinya. Itu hal yang terjadi karena dia membiasakan dan membudayakan itu di bisnisnya. Coba, kalau awalnya nggak ada niat kayak gitu kan, tapi karena jadi pembiaran dan kebiasaan, sudah jadi orang nyolong, ya udah gimana lagi? Atau lama-lama kan dia profitnya tergerus. Dan lama-lama ketemu orang kalau biasa nih, biasa bohong nih Kang Nin, biasa banget nih. Orang biasanya kalau bohong sekali deg-degan, bohong 2 kali deg-degannya berkurang, bohong 3 kali kayaknya loss, 4-5 kali nggak ada panik-panik yang biasa. Dan akhirnya jadi kebiasaan. Orang kalau sering bohong, dari bohong 1 ke selanjutnya, itu akan lama-lama jadi nggak ketahuan lagi cerita aslinya gimana. Oh, udah lupa. Jadi malah kacau. Akhirnya satu bohongan jadi kayak gini. Itu beresinnya malah susah. Dia harus ketemu berapa orang untuk klarifikasi. Dia harus memperbaiki apa aja supaya jadi benar. Kan capek. Nah itu makanya kenapa value integritas di perusahaan itu jadi penting. Dan kalau kita kita udah nggak punya integritas, kita rusak. Biasanya ketemu partner yang sama rusaknya. Satu frekuensi maksudnya. Satu frekuensi. Ya, dan akhirnya udah kacau. Bahkan sebenarnya isu integritas itu Kang, itu nggak dibutuhkan orang baik aja. Jangan berpikir kalau hanya orang-orang yang jujur, amanah yang pengen perusahaannya integritas semua karyawannya. Enggak. Itu bandar narkoba, judi, mafia segala macam tetap butuh orang jujur. Buat? Oh iya, kalau nggak korupsi punya dia. Iya, buat jagain duitnya. Dia tetap butuh orang jujur yang amanah yang jaga. Kalau nggak, gue pacung, gue tembak loh. Jadi tetap dijagain. Al Capone itu dulu. Apa Al Capone, mafia. Oh, oke. Ya, yang Al Capone ya. Al Capone yang di Alcatraz dulu ya ditahannya. Itu kan ketangkapnya karena bendaharanya atau bagian treasury-nya, orang keuangannya ketangkap dan bukunya kebuka, jadi kelihatan kejahatannya apa aja. Tapi dia yang jagain duitnya apa segala alirannya itu yang nyatet dia. Dan nggak berani itu orang curang Al Capone kalau nggak ditembak kan. Kalau nggak ditembak. Iya. Jadi artinya apa?
integritas itu value dan modal bisnis yang utama. Termasuk kalau karyawan nggak punya duit, nggak pinter, tapi kalau jujur pasti dipertahanin. Betul. Nah, ada kelebihan di situ. Itu. Dipikirin sama bos, kira-kira cocoknya di mana ya? Cocoknya di mana? Walaupun Dicariin. sekarang nggak cocok, dicariin. Saya pernah kan punya karyawan kayak gitu. Dia jujur, dikasih cek apa aja untuk ke bank, nggak bakal diambil atau dibawa kabur. Tapi skillnya, knowledge-nya biasa. Yang lainnya selalu komplain, nih nggak bisa kerja, gini gitu. Kita yang mikirin, sampai saya kursusin bisa nyetir mobil. Supaya bisa jadi driver saya, nggak pusing yang lainnya, kan urusannya sama saya aja. Jadi driver jadi driver akhirnya, tapi kan skillnya nambah. Tadinya kurir, OB misalnya, ya udah jadi driver, gaji bisa dinaikin, ya kan, orangnya percaya juga, cocok. Yang ngantar kita, ngantar keluarga kan, kalau supir. Iya, artinya selalu ada jalan dan nggak kepake kalau orang jujur itu, pasti kepake. Berarti ini kan kalau bicara orang, ini bicara integritas ya, berarti sama aja dengan bisnis juga kan? Iya, di bisnis juga gitu. Kalau fondasinya kita nggak masalah. Kalau hukumnya dipakainya buat main-main, seadanya, asal tutup gini gitu, akan jadi rusak. Dan ngerusaknya itu kan jadi budaya. Gitu. Kalau bisnis UMKM nih, apa sih yang perlu dirapihin kira-kira? Atau apa yang perlu dilakukan lah di awal ya? Ya. Oke, ya sebenarnya pandemi itu membawa kita pada satu dimensi yang menarik, di mana orang itu ada yang bisnisnya tutup, ada yang pivot, ganti, dan akhirnya kan mulai sesuatu dari awal lagi. Dan ternyata waktu pandemi jadi berhasil tuh ada juga. Gampangnya nih, wah bisnisnya tutup, gagal, nggak laku, dijual makanan lewat online aja. Ternyata rame. Suka, fotonya rasanya enak, fotonya menarik, namanya lucu-lucu, laku, ya kan? Nah gampangnya kita langsung ngelihat titik kritis, hal paling sensitif di bisnis kita itu yang perlu diproteksi, masalah hukum apanya. Kalau di situ, berarti namanya supaya gampang diingat orang. Jadi promosinya juga gampang kan? Oh berarti brand, nih Bolu Amor, amanin dulu nih nama Bolu Amor, kan gitu. Supaya jangan sampai orang udah ingat, dia daftarin merek ditolak. Ya, kaki berarti yang pertama ya. Ya, itu kalau kita produk, masalah hakinya. Terus izin usaha yang paling sederhana sekarang namanya NIB, Kang. Nomor induk berusaha. Ya, itu nanti ada klasifikasinya, kodenya berdasarkan bisnis modelnya, prosesnya apa, tinggal menyesuaikan. Sama kayak orang naik motor, kalau orang naik motor kan harus punya SIM, surat izin mengemudi. Sejago apapun dia naik motornya cuma satu roda, kalau nggak punya SIM kan ditilang. Betul. Sama bisnis juga. Kalau nggak punya NIB, kalau dulu namanya SIUP, surat izin usaha perdagangan, itu nggak boleh bisnis sebenarnya. Karena yang namanya izin itu dispensasi dari larangan. Bisnis ini hal terlarang kecuali orang yang punya izin. Oh, makanya izin dulu. Makanya harus. Sekarang tuh pemerintah mudahin. NIB dikasih kelengkapannya bisa menyusul. Sekarang modelnya kayak gitu, Kang. NIB itu bisa langsung dapat. Oh, jadi nggak dipersulit. Nggak dipersulit sekarang. Sekarang cepet. Online kan juga ngisi. Online, OSS, GoID. Dan dulu tuh dari sekian kementerian, itu ngumpul sekarang di bawah BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi supaya gampang. Orang-orang juga nggak susah cari informasi. Gampang caranya apa segala macam. Ya, itu izinnya aja dulu. Nah, izin pun itu ada yang izinnya terhadap produk, ada yang ke orangnya, ya, ada yang ke cara jualannya gitu ya. Kalau misalnya kalau ke produk ada yang perlu BPOM atau PIRT atau nggak perlu kan ada. Kalau ke cara jualannya apa namanya? Misalnya dia harus punya sertifikasi tertentu. Ya kalau konstruksi misalnya, harus punya SIUJK, punya sertifikasi tertentu orangnya, ahli media atau apa itu ada yang bisnis kayak gitu. Ada juga yang ke model bisnis, ada waralaba, ada kemitraan, ada apa, itu kan ada persyaratannya juga. Ya, nah jangan sampai kita nyampein cara bisnis kita begini, terus nggak ada yang ngamanin. Ini kan sebenarnya kalau dibilang izin itu buat jagain kita supaya nggak kena masalah hukum, nggak disalahin, nggak dimarahin, nggak apa gitu ya. Nah, ini contoh, ini saya sebut brand tapi hal yang normal nih harusnya nih Kang, karena udah diberitain. Solaria itu pernah diisukan waktu di Balikpapan kalau nggak salah, nggak halal. Ya, langsung rame heboh nasional karena yang suka banyak. Dan kita ini konsumennya
kelas menengah muslimnya tinggi. Itu marketnya Solaria. Mereka harus klarifikasi dan lain-lain, walaupun selama belum ada sertifikasi halal kan orang nggak percaya. Akhirnya diuruslah itu izin ke LPPOM MUI sama ke NU waktu itu Solaria. Dipajanglah tuh sertifikasi halal. Setelah itu baru rame lagi. Karena apa? Yang ditakutkan, yang dikhawatirkan masyarakat itu jadi sirna ketika udah ada sertifikasi halal. Terjawab yang dilarangnya. Terjawab. Jadi kan jagain dia juga. Dia bilang klaim halal berkali-kali. Kalau nggak ada itu kan capek juga ngeyakinin. Tapi begitu ada itu kan udah selesai. Itu kan jadi isu yang digoreng juga kan sama kompetitor kan bisa sangat gitu. Sangat bisa. Jadi tadi ya legal, tadi soal perizinan. Ada perizinan, brandnya gitu ya, juga. Terus sertifikasi halal, terus cara berbisnis atau model bisnisnya yang dilihat itu. Halal kan sebetulnya halal sama PRT juga gratis ya. Ada fasilitas program dari... Ada buat yang mikro, kecil, yang itu awal ya. Pemerintah itu suka ada program tapi nggak bisa mengcover semua sih Kang. Iya, terbatas lah untuk beberapa orang. Ya. Tadi saya tertarik soal BPOM dan PIRT nih. Apa sih bedanya? Iya. Jadi yang paling mendasar nih, yang pertama kalau PIRT itu adalah dia industri rumah tangga. Jadi produksi sama tempat tinggal itu masih jadi satu tempat. Satu tempat. Terus produknya itu usianya tidak lebih dari 7 hari. Ya, di bawah 7 hari. Terus juga ada produk tertentu yang memang nggak wajib BPOM. Yang wajib itu kan kayak olahan daging, ayam gitu kan ya. Terus masa berlakunya lebih dari 7 hari itu harus BPOM. Kenapa? Karena harus diuji. Kenapa sih pemerintah intervensi ke situ? Karena jangan sampai masyarakat itu keracunan, Kang. Betul. Ya, bahkan ada yang sakit sampai meninggal. Kemarin di Kediri ada kasus, tahu nggak? Yang jual keracunan, yang keracunan, orang pengajian dikasih makanan, ternyata makanan expired semua. Waduh. Makanan, cari aja di Kediri, itu ada makanan expired, dikemas ulang atau dipalsuin itunya, serius. Dikasih. Berarti udah niat itu ya? Bukan niat lagi, sampai jadi kayak pabriknya banyak banget. Nah itulah kenapa negara itu intervensi untuk jagain, untuk kepentingan orang banyak. Nah jangan dilihat bahwa, duit lagi nih negara gini gitu. Enggak, ini kan untuk kepentingan kita sebagai konsumen juga. Untuk masyarakat, untuk konsumen ya. Untuk konsumen kita. Gitu konsumen kita, dan kita pun juga jadi konsumen kan terhadap produk orang lain. Betul. Nah itulah kenapa negara intervensi, jagain. Dan kalau ini ngelanggar ada sanksi pidana sampai di penjara karena dianggap meresahkan orang. Kayak gitu kan ngeresahin kan? Betul. Mas sampai ada orang meninggal, sakit, akut, terus didiemin. Nah itu rasionya Kang. Gitu. Ya, jadi apa namanya? Perlu clear ya, karena untuk kebutuhan konsumen juga ya. Konsumen aman, kita pun juga tenang karena nggak bakal dimasalahin. Kan? Mahal gak sih? Wah, kalau bicara itu relatif ya. Ada rate-nya sendiri ya. Karena tergantung produk ya, kan tergantung produk, bahannya, ya, lab-nya juga. Tapi harusnya sih saya ngelihat ya tetap semuanya itu mengikuti dari produknya, value-nya, profitnya. Ya orang sekarang skincare misalnya. Oh itu lagi rame ya skincare. Lagi rame tuh. Itu kan semua harus izin BPOM. Kalau nggak, dulu kan udah sempet tuh masa-masa hebohnya nggak ada izin BPOM, udah beres. Sekarang semuanya pada izin BPOM. Diwajibin kan skincare karena kan semua wajib di 7 hari kan. Iya itu karena wajib harus punya. Nah udah gitu ada dokter detektif sekarang. Oh iya. Yang lagi rame. Apa doktif ya. Iya, sampai ada influencer marah-marah karena diretur. Ya, biasanya flexing penjualan gini gitu, hari ini pusing. Sedih karena diretur barangnya di mana-mana. Karena di-review masih doktif itu. Di-review. Dia jadi harus ngasih klarifikasi apa segala macam. Capek kan kayak gitu. Hasil ujinya diinikan ya, terlepas mungkin nggak apple to apple bisa aja ya, tapi kan ini kan mengganggu kan. Nah itulah pentingnya kemudian izin dan lain-lain sebagai pegangan dan pengaman. Sekarang dia diperiksa BPOM jadinya kan. Ya. Kalau BPOM bisa menguji dan ternyata ini baik aman-aman aja,
ya mungkin konsumennya akan kembali lagi. Trust lagi ya. Iya. Bahkan sebenarnya bisa nuntut ya ke si Doktif itu ya. Bisa aja. Kalau bentuknya tidak sesuai dengan fakta kan fitnah jatuhnya. Iya. Nah ini juga hal yang menarik nih. Tadi ada yang nanya saya di Instagram. Jadi yang namanya penghinaan, pencemaran nama baik apalagi lewat media itu Kang ya. Walaupun hal itu benar, tapi kalau dipublish yang tujuannya untuk menjatuhkan nama baik atau reputasi orang, itu bisa dipersoalkan. Oh, bisa masuk. Misalnya nih Kang, misalnya. Itu waktu itu Kang Ridwan lagi acara kayak gini, kentutnya kenceng banget, bau lagi. Fakta kan? Iya, tapi saya malu gitu. Terus habis itu saya ngomongin banyak orang, tahu nggak ya elah Kang Ridwan ini pas lagi acara gini, kentutnya bau. Ini fakta kan yang saya ngomongin. Fakta. Tapi jatuhin reputasi nggak? Jatuhin. Jadi pencemaran nama baik bisa. Oh. Fakta loh itu yang diomongin. Jadi bukan hanya kalau fakta aman nggak juga ya? Enggak. Kecuali kalau fakta ya yang terkait yang bukan tujuan untuk menjatuhkan, tapi misalnya untuk mengklarifikasi sesuatu ya, menyampaikan pendapat terhadap satu hal dengan analisis argumen tertentu. Ya. Ya itu nggak bisa. Misalnya contoh kayak banyak kan orang yang teriak-teriak kok masih dibiarin aja kayak Rocky Gerung deh gampangnya. Itu siapa yang nggak kesel loh kalau ngeliat dia? Muter-muter. Ada yang seneng, ada yang kesel. Iya. Tapi kok nggak bisa dipidanain? Karena dia menyampaikan berdasarkan ada dalil, argumentasi, ya mungkin ada pendukungnya. Entah itu hukum atau apa. Iya kan dia kan beropini, terus ada dasar. Ya. Tapi kalau misalnya emang tujuannya udah sikat aja udah ya pokoknya. Istilahnya pokrol bambu istilahnya. Ya, pokoknya menjatuhkan aja pokoknya. Ya, atau ini nyerang gitu. Ya, itu sangat bisa. Gitu. Ini kan bolak-balik orang yang marah-marah, jelek-jelekin. Ya, yang kemarin isu apa? Ini Yesus itu suruh apa? Potong rambut atau apa gitu-gitu ya. Kan masuk penistaan. Jadi ngomong pun harus dilihat batas, dikontrol apa segala macam. Ngomongin fakta itu nggak selalu bisa aman kalau kan yang dilihat, makanya namanya masalah hukum pidana itu ada namanya mens rea, niat jahat. Ada niat jahatnya nggak? Oh, kalau kayak misalnya Doktif nih tadi, kita ngebahas Doktif nggak apa-apa ya. Kan dia mengutarakan fakta ya. Artinya dia ngomongin kan nggak mungkin ada dasar. Iya. Kemungkinan dasarnya ada gitu kan. Oh, dia kan pakai hasil lab. Ujinya hasil lab kan? Ya, hasil lab itu uji. Yang dia bilang, ini ada produk ini, terus ini, gini. Nah, itu kan fakta ya. Tapi kan langsung menjatuhin bisnis lain, nggak masalah. Upaya dia adalah menghindari agar jangan sampai jatuh korban. Kan? Tujuannya itu. Tujuannya mengadvokasi. Mengadvokasi orang tujuannya ya. Jadi itu masih aman, ibaratnya gitu ya. Ya, kalau bilang aman, ini tergantung penyampaian juga kan. Ya. Ada penyampaian, ada intonasi dan cara nyampein tertentunya gitu. Ya kalau nyenggol terus nyinyir hal-hal yang lainnya ya kan gawat juga Kang. Misalnya nih, yang masalah ininya, yang dipersoalkan ngomongin flexingnya. Jalan-jalannya apa kan nggak relevan. Yeah. Tapi kalau misalnya nih, katakan masalah sempat juga masalah makanan-makanan. Diuji kan itu kan, apalagi yang ultra processed food. Dibahas gini ini kayak gini. Tiba-tiba yang dibahas habis direkturnya senangnya jalan-jalan. Clubbing kan nggak relevan. Itu menjatuhkan kan jatuhnya. Jatuhkan. Tapi kalau dia bahas nih, makan sama ini kalorinya di belakangnya begini. Diuji lab nih, hasilnya begini. Nah, kira-kira gimana kan harus bisa mempertimbangkan secara bijak. Kemarin saya nonton tuh yang masalah beras porang. Katanya 0 kilogram, aman nih mau sebanyak apapun. Oh, ternyata kalau dimasak dari sekian tuh jadi 100 gram, ya kalorinya nambah juga. Nah, misalnya kayak gitu. Kan dia mengedukasi, kemudian biarkan yang ambil keputusan konsumennya. Gitu. Jadi kalau kayak Doktif karena dia udah fakta dan dalam konteks mengedukasi menjaga, itu masih oke. Ya. Tapi kan masyarakat Indonesia banyak yang tidak sadar dengan itu ya. Termasuk saya hanya berpikir selama itu fakta ya aman-aman aja. Ternyata ada ya. Kita belajar dari kasus koin untuk berita, ingat nggak? Oh iya. Koin berita. Iya, lawan berita, kan? rumah sakit besar lah. Udah lama itu kan. Iya. Itu kan awal-awal UTI. Awal UTI, ya benar.
Tahu nggak ujung-ujungnya dia putusannya apa di Mahkamah Agung? Apa tuh? Bersalah. Dia kan komplain. Bisa jadi komplainnya benar. Komplainnya benar. Dia dirugikan. Iya, dia minta ganti rugi. Iya. Tapi ketika itu hukum melihat saluran dia menyampaikan minta ganti rugi dan penyampaiannya itu yang kurang pas. Jadi proseduralnya salah dulu dia. Kalau mau gugat minta ganti rugi dibuktikan di pengadilan. Kalau digugat ternyata diperhatiin atau apa baru komplain lah di media bisa gitu ya. Enggak, kalau dia minta ganti rugi dia kan harus gugat. Gugat ada pembuktian. Kalau diputus, ya diputus nih. Suruh bayar ganti rugi. Dipublikasikan putusan itu tentang ganti rugi si rumah sakit ke dia, itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi kan gugat pakai duit, Mas Bimo, pakai duit lagi gitu. Oh iya, ada proses ya. Tapi gimana, kita negara hukum. Kalau emang semuanya, gitu prosesnya ya? Kalau sekarang semuanya bebas menghujat apa gitu. Misalnya Kang Ridwan, ini ada yang komplain di media langsung ngomong. Mungkin dia waktu itu beli bolunya banyak. Dia makan bolu ini ngomongnya Amor yang salah. Gimana Kang? Iya. Terus langsung ngomongin, kira-kira rusak nama kita rusak duluan, balikinnya nggak gampang itu. Loh, walaupun dari klarifikasi ya. Sekalipun jadi bener, sempat kehilangan konsumen pasti. Iyalah. Yang udah kadung nggak percaya. Apalagi betul, kemakan. Gue juga pernah tuh. Selesai. Lanjut ya. Terus, gue juga pernah nggak pernah. Nggak pernah. Netizen tuh kayak gitu. Makanya salurannya itu harus diperhatikan. Karena hukum itu ada aspek formil dan material. Secara substansi benar, jalurnya, formilnya salah, ya jadi salah. Oh, okay. Makanya berita itu kan akhirnya diputus salah, dia harus bayar kan, ganti rugi ke rumah sakit itu. Ya udah, koinnya itu dikasihin semuanya. Karena koin untuk berita ya. Iya. Saya pernah dengar juga sih yang kasus itu ya. Dulu tuh pernah ada ya Om Botak kalau nggak salah tuh yang di apa PIK. Ya, ya. Ada ya, tahu ya. Dia di penjara juga kan kalau nggak salah. Iya. Karena itu walaupun dia apartemen kalau nggak salah. Iya kan? Iya. Dia nge-review apartemen di media sosial kan waktu itu kan. Oh, dia ngelihat ngerugi. Nah, itu dia makanya tadi saya bilang. Polos. Oh, iya, polos. Itu satu dan lain kasus itu karena harus dilihat kasuistis, cara menyampaikannya gimana, ada tendensi dan niat jahat untuk jatuhin apa enggak. Kalau waktu itu kan ngitungnya kalau nggak salah gini ngelaporinnya itu penyorangan ITE, gara-gara dia kayak gitu penjualan apartemennya turun. Dan itu ada korelasinya karena sejak dia nyarin video itu dan viral, salesnya turun, kelihatan kan. Orang nggak mau beli, nggak percaya, gini gitu. Nah, dianggap itu belum terbukti. Kenapa? Karena dia bisa nunjukin hal yang lain kalau itu nggak kayak gitu loh. Walaupun mungkin seri ini terjadi gitu loh. Ini terjadi. Akan beda Kang kalau misalnya dia ngumpulin orang-orang yang dirugikan, gugat class action, disiarkan isi gugatan class action. Terlepas benar atau salah, itu prosesnya nggak apa-apa. Ya. Contoh, ada mobil DFSK, pernah dengar nggak? Pernah DFSK, pernah dengar. Saya lupa Glory yang tipe apa gitu ya. Itu waktu itu komplain banyak konsumennya karena nggak kuat nanjak. Kan ngeri juga kan, nggak kuat nanjak terus jadi mundur. Iya, celaka ngeri, itu kan? urusannya. Nah, ini udah pada komplain, terus ada akhirnya berapa? 9 orang atau berapa orang gugat. Gugat DFSK, ternyata PN Pengadilan Negeri membuktikan tidak terbukti gugatan itu. Tapi udah kadung ada orang review di YouTube dan banyak. Ini dicoba ya langsung. Oh iya, nggak kuat. Tapi bukan untuk kenyatuan, tapi untuk membuktikan. Mereview kan itu judulnya. Nge-review. Oh iya. Setelah itu walaupun kalah, penjualannya habis itu nggak dilanjutkan. Per unit itu nggak ada lagi yang baru. Dan penjualannya jadi turun, bahkan ditemukan yang jualnya murah, orang banyak yang jual. Ya udah beli kan, udah terlanjur beli ya, jual nggak laku kan, turun. Nggak laku. Terus kan, ya kan konsumen sendiri juga akhirnya bisa menilai ketika dia udah ikut beli, terasa apa enggak tuh powernya. Katanya kan, oh itu karena mungkin nggak servis berkala atau apa, tapi ya sudah lupakan semua opini itu, tapi udah lewat pengadilan. Dan efeknya ke DFSK waktu itu ya cukup lumayan kan, orang jadi nggak beli dan lain-lain. Apalagi dengan video review itu. Iya, orang kan sekarang gampang tinggal buka YouTube aja udah selesai. Tapi yang 9 menggugat itu kan nggak bisa dimasalahin ke ITE.
Karena dia salurannya lewat gugatan. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi memang sesuai kalau itu masih boleh. Sesuai gitu. Okay. Mas Bimo, saya mau nanya lagi nih soal bisnis lagi. Ini kan kita ngomongin bisnis yang tadi awal kan, secara legal kan, tapi ini. Tapi kalau bisnis yang udah berjalan lah, anggap, ya itu kan saya pernah belajar gitu dari Mas Bimo gitu. Jadi kan ada ya, kalau mungkin kalau orang legal yang khusus di bidang bisnis ya, paham kalau ngecek tuh apa aja gitu. Oh iya. Itu bisa cerita gak soal itu biar ada gambaran? Oke. Jadi beberapa teman atau yang bisnisnya minta di review kami namanya bikin legal check up. Ya, kita check up nih dari berjalannya perusahaan ini itu bener nggak sih secara komposisinya, strukturnya, ngambil keputusan yang tanda tangan dan lain-lain itu kita review bener apa enggak nih, ada badannya apa enggak, izinnya sesuai dengan model bisnisnya apa enggak, dengan proses bisnisnya, terus dia promosi apa segala macam aman nggak supaya nggak kena masalah hukum. Mulai dari mereknya, perizinannya, ya jangan sampai lagi asik-asik jualan terus ada yang nyetop. Bisa pemerintah, penegak hukum atau orang lain. Orang lain ini maksudnya apa? Yang merasa keberatan dengan cara kita promosi atau merek yang dipakai untuk promosi karena dianggap sama atau apa, kan bisa aja. Ya kayak dulu misalnya Lelela sama Starbucks itu kan jauh, Kang. Iya. Nggak nyambung secara kan? nama beda. Ya, tapi kenapa Starbucks sama si Lelela terbuka dan itu waktu cukup rame ya sampai akhirnya harus ada permintaan maaf karena logonya Lelela mirip Starbucks. Iya, mirip ya. Mirip. Jadi jangan sampai orang asosiasinya terhadap Starbucks ini jadi salah, kan jadi gagal branding. Kan nggak lucu kalau orang masuk ke Starbucks terus pesan pecel lele atau kepikiran di Starbucks, aduh ini apa namanya, amis nggak ini nanti ini kopinya. Ya, atau sebaliknya. Oh, itu yang dikhawatirkan. Oh iya, kan asumsi orang, persepsi terasosiasi orang. jadinya ya. Iya, persepsi orang itu kan terganggu gitulah kan. Makanya apalagi dianggap orang lain mendompleng dari brandnya dia. Ya ini cuma contoh aja ya, saya pakai nama Starbucks atau kasusnya Mas Rangga Umar di Lelela dulu. Tapi itu pembelajaran menarik. Akhirnya ganti Lelela, logonya lebih keren, lebih bagus, lebih menjual dan kan jadi aman waktu itu. Mas Rangga Umara juga nggak kena kasus kan jadinya setelah dia ngerubah, nggak diserang lagi, permintaan maaf selesai. Dan orang yang nggak tahu Lelela jadi tahu karena berita itu. Ya, sama promosi gratis dong. Loh iya, promosi gratis kan jadi heroik, seru kan. Kalau bicara bisnis promosi gratis ya. Gitu, kan? Orang yang nggak tahu jadi tahu. Iya, karena itu kan rame juga kan. Rame, sampai jadi rame kan. Tempo nulis, iya kan orang jadi tahu, seru. Jualannya gampang, franchise-nya gitu. Orang jadi habis itu ngeliat, oh ini ya, yang belum tahu jadi nyobain, oh ya enak juga ya. Jadi bahan pembicaraan orang kan. Iya, word of mouth. Oh. Oke ya, berarti kan sebetulnya secara legalnya ada check up-nya lah gitu ya. Di check up. Karena memang yang paham kan orang legal ya kalau bicara secara detail gitu ya, poin-poinnya apa aja gitu. Ya, karena kan emang satu punya kompetensinya ya dan juga ada experience-nya. Jadi akhirnya tahu apa titik kritisnya apa supaya klien ini nggak kena masalah hukum. Atau terminimalisir. Ya. Yang tadi itu kalau pondasinya udah terlanjur dibangun, apa bisa digeser dikit gitu. Ya akhirnya ya tambal sulam tapi bertahap beresinnya. Kan bisa aja akhirnya direnov dikit-dikit tapi sambil ini dibangun. Bisa pindah nanti. Sebelum datang Satpol PP gitu ya. Ini bongkar nih nggak boleh ya kan, diberesin dulu izinnya. Satpol PP mau mending, Kang. Datang di polis lain gimana rasanya? Iya. Gak bisa lewat berarti ya, gak bisa lewat ya. Maksudnya dulu pernah nanganin kasus juga ya yang terkait apa ya? Dulu tuh Babyluck ya? Oh iya. Bisa cerita gak soal itu? Ya, itu tahun 2016 akhir ya. 2016 akhir bulan Oktober. Boleh sambil minum, Mas? Oh, siap. Tahu kan ngomong terus dari tadi. Ya, jadi ini nggak ada roti nih, karena beliau lagi menjaga pola makan. Sehat ya. Makan kita kadang-kadang. Iya, tapi rotinya dibungkus kasih ke keluarga. Oh iya, siap. Lanjut terus. Jadi waktu itu sahabat saya nih, itu memang bisnisnya kan dari rumahan, tumbuh terus pindah ke pabrik ya. Jadi dari secara skala bisnis juga naik, model bisnisnya.
kemasannya dan lain-lain. Nah ini yang namanya fase tahapan bisnis ya. Tahapan bisnis orang ini kan dari rumahan terus omsetnya nambah, model bisnisnya bisa makin berkembang, tantangannya ada. Nah kalau di Babyluck waktu itu dari izin PYRT harus jadi BPOM. Oke. Jadi masih bukan PYRT? awalnya masih PYRT karena emang nggak salah, emang dari rumahan kok, produksinya di rumah juga, tempat tinggal di situ. Ya, nah, menjadi tantangan ketika ini udah harus pindah, harus di lokasi industri, harus bikin pabriknya, izinnya harus BPOM. Tapi gimana? Masa nggak boleh jualan dulu sampai izinnya keluar? Mitra teriak. Karyawan perlu digaji dan lain-lain. Kan perlu waktu, perlu proses, perlu proses tahapan. Dan nggak cepet juga kan keluar izin itu. Oh sangat nggak cepet. Jadi butuh waktu, mulai dari lab perizinan level lokal sampai ke BPOM pusatnya, ya. Dan ketika proses itu PYRT-nya berakhir, udah nggak bisa diperpanjang. Disitulah ada gap tuh, kosong, sehingga dianggap tidak berizin, Kang. Tidak ada izin BPOM, ada undang-undang pangan, ada sanksi pidananya. Oh, BPOM-nya belum jadi, PYRT-nya habis. Habis. Itu ya, kadang kita UKM abai di situ kan. Iya. Oke, terus ada juga emang sebenarnya bukan abai, tapi kan butuh waktu. oh, proses. Nggak, maksudnya PYRT kenapa nggak diperpanjang aja PYRT izinnya? Karena nggak boleh, sudah harus BPOM, ditolak. Oh. Udah nggak boleh perpanjang PYRT. Oh, itu kaget dong. Jadi bukan niat jahat nggak mau ngurus ini. Ini pun sudah ngurus loh, sudah ada kesadaran loh, Kang. Prosesnya berjalan kan di BPOM-nya kan? Belum sampai BPOM karena ya tadi kan harus di lokal dulu, harus lab dulu apa. Dan memang BPOM itu tantangannya bukan proses dokumen yang diajukan, Kang. Tapi fasilitas sarana prasarana infrastruktur pendukung supaya memenuhi persyaratan BPOM itu yang cukup menantang. Oh. Itu juga jadi satu tantangan. Makanya waktu itu kan ya ini bukannya satu apa, cuma satu story yang buat saya jadi pembelajaran bersama. Karena waktu itu dari UMKM, proses bertumbuh, tantangannya, bisnis juga nambah, tantangan aspek legalnya juga ngikutin. Sehingga itu yang harus dipersiapkan gitu. Nah pada saat nggak ada, ini gimana? Ya karena waktu itu akhirnya kami ngadvokasi, ya namanya satu lawyer saya ya, yang kedua itu sahabat saya, ya satu komunitas pula, ya kan. Kita kan juga mau pembelaan bahwa waktu dia ditetapkan jadi tersangka, dia tidak pernah punya niat jahat. Tersangka. Oh, iya itu sampai disita, terus di polis lain nggak boleh jualan, mitra nggak bisa jualan, dia nggak dapat penghasilan. Jadi bayangin dia udah jadi tersangka, bisnisnya nggak bisa jalan, udah kayak seakan-akan pabrik ekstasi ilegal ditutup nggak boleh produksi. Padahal hasil labnya ada aman, ini udah yang lainnya masih proses gitu kan. Itu diperlakukan kayak gitu. Nah ini kan nggak ada niat jahat sebenarnya, walaupun ya akhirnya nggak bisa tebang pilih ya kalau kita ngeliat dari kacamata pemerintah ya. Cuma ini narasinya ya seperti UMKM lagi tumbuh, kok dihambat, dipersulit gitu. Nah, kami waktu itu sama teman-teman TDA bahkan yang lainnya juga ikut bantu ya. Itu berusaha advokasi bahwa tidak ada niat jahat, semuanya lagi proses, tidak merugikan orang lain, bahkan testimoni dari pelanggan-pelanggannya gitu kan. Terus teman-teman itu pada bikin digital campaign, Kang. Gimana caranya mengkampanyekan bahwa Babyluck itu baik, nggak merugikan orang. Ini pada konsumen juga happy. Tapi namanya kita lawan media mainstream, Kang. Oh, media besar lagi ya? Wow, semuanya itu. Sebutnya apa aja deh, media besar ada semua pasti. Hari ini jejak digital dicari juga masih ada. Kita mau campaign kayak gimana? Saya waktu itu sampai ada tim digital yang relawan digitalnya di grup Telegram tuh sampai 100 orang. Bantuin khusus. Itu pada community nih ya? Iya, itu jago-jago digital marketing bantuin tuh bikin konten ini. Saya aja pas lagi di Inggris, itu kan pas lagi di London tuh, itu bikin video. Itu sampai bandwidthnya kurang tuh, blog sampai down, Facebook sampai susah diakses. Saking banyaknya, dan waktu itu kami bikin campaign di change.org ya, minta Presiden Jokowi supaya perhatikan ini UKM itu dibina, jangan dibunuh gitu ya, narasinya pembelaan gitu lah, advokasi. Itu dalam 3 hari hampir 10.000 tanda tangan. Sampai diminta hentikan
petisinya, ya kalau mau kita bantu ini. Temen ini. Ya sudah, akhirnya kita berhentiin 9.900 sekian udah Kang, bayangin. Itu petisi. Udah hampir 10.000 dong sebenarnya. Hampir 10.000. Kalau nggak dihentiin, nggak dibantuin. Ya udah, akhirnya win-win solutionnya adalah petisi berhenti, mau comply, ya, mau dibina, dibantu sama BPOM, dikasih arahan gini gitu. Tapi yang udah disita itu barang bukti yang berupa inventory harus dibakar, nilainya kurang lebih 2 miliar Kang. Waduh, itu ngumpulin duit senilai itu kan gak gampang. Itu dia, itu UMKM ini kan kita ngomongnya kan. Iya, yang benar-benar ngerintis dari bawah, dari rumahan coba bikinnya kan. Nah makanya dari situlah jadi pelajaran penting, makanya di TDA terus ada Direktorat Hukum dan Kebijakan Publik yang tujuannya kita jangan lagi ngeliat pemerintah itu jadi musuh, tapi jadi mitra. Harus mau sadar diri, membina, digandeng lah ya. Iya. Nah, gitu. Makanya jadilah saya itu aktif di TDA lagi untuk campaign, untuk ngedukasi supaya teman-teman ini nggak kena masalah hukum, walaupun sampai hari ini yang kena masih masalah gituan tuh masih banyak. Polanya sama. Polanya sama, satu, ya kita masih mau ngirit nanti aja. Nggak ketahuan, diem-diem aja. Pas sudah ketahuan, ya udah deh. Duh, tolong Mas ini. Kita tuh ngebantuin orang kalau udah terlalu parah. Ini gimana bantuinnya, Kang? Susah kan? Iya. Jadi makanya saya lebih bantuinnya tuh mencegah daripada waktu kalian kena masalah. Udah kena masalah itu udah sama kayak rumah kalau udah kebakaran, ada damage-nya kan, ada ruginya kan. Betul. Coba kalau rumahnya sebelum dibangun pondasinya beres, kan nggak roboh, kan nggak runtuh, nggak jatuh, nggak rusak gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya sekarang kita pondasinya udah oke, mau ngegas juga enak ya, mau dinaikin ke tingkat berapa juga bisa. Itu dia. Dan pondasi ini salah satunya tuh legal kan. Yes. Dan orang ya terutama UMKM di awal biasanya relatif abai kan. Nah, tapi tadi yang basic-basic kan itu sebetulnya secara biaya itu relatif minim ya. Relatif terjangkau lah. Relatif terjangkau. Apalagi kalau kayak NB gratis. Daftar merek biasa per kelas per merek 1,8 biaya PNBP. Kalau UMKM cuma 500.000 Kang. Ya. Tapi intangible asetnya berapa? Kalau udah bagus bisnisnya. Tanpa merek nggak punya intangible aset. Betul. Nah, gitu. Nggak bisa dinilai ya. Kalau ngurusin yang kayak gitu sebenarnya kalau sendiri bisa nggak sih? Bisa aja kalau punya skill, kemampuan dan aksesnya sangat bisa. Misalnya nih Kang Ridwan mau daftarin nih, bikin podcast ini namanya apa? Daftarin merek ke dgip.go.id bisa. Yang membedakan harus pakai konsultan adalah untuk ngecek, nganalisis ini cocoknya di kelas berapa, terus bakal ditolak apa enggak, itu butuhnya konsultan. Iya, karena lebih paham di bidangnya. Ya sampai saya daftarin sendiri salah kelas gitu. Banyak loh yang datang ke saya nge-DM Japri itu. Terlanjur salah kelas. Saya udah daftarin, ditolak. Saya udah daftarin, kelasnya salah. Itu banyak itu. Dan dari isi orang lain lagi. Yang lain. Dan yang paling sakit hati itu ketika yang daftarin kompetitornya. Yang mirip-mirip namanya. Yang ada kasus itu ya. MS Glow, PS Glow. Ada. Boleh singkat gak cerita soal itu? MS Glow, PS Glow, waduh. Oke, jadi kalau dari yang saya baca di putusannya itu Kang ya. Jadi ini kan ownernya MS Glow sama PS Glow sebelum PS Glow ada itu kan ngobrol pengen kolaborasi. Mau kolaborasi udah panjang lebar gini-gini gitu, ternyata nggak lagi kerja sama, dia bikin sendiri brand PS Glow. Ya, MS Glow dulu baru PS Glow. Ya, MS Glow udah ada. Ngobrol tiba-tiba udah jadi PS Glow, kesel dong yang MS Glow, dilaporin pidana, digugat di sana, digugat di sini. Iya serius itu udah. Jadi kalau yang dilihat kemarin kasus terakhir itu MS Glow kalah, sebelumnya udah ada kasus-kasus juga udah diproses. Tapi memang yang uniknya di kasus itu, ya tadi harusnya ketika lagi baru ngobrol tanda tangan dulu perjanjian kerahasiaan atau NDA, non disclosure agreement, ya atau bahkan sampai competition clause lah kalau misalnya udah sampai kerjasama. Ya mungkin waktu itu nggak ada atau apa.
Jadi dianggap dompleng, niru kan gitu. Dompleng, niru. Nah ternyata merek MS Glow itu yang didaftarkan bukan MS Glow di kelas itu. Saya nggak lupa tapi harus dicek. Namanya MS Glow for cantik skincare atau apa. Pokoknya panjang. Yang terdaftar. Yang terdaftar. Daftarin di kelas itu, di merek itu. Dan penggunaan merek itu tidak boleh dipenggal. Ya. Jadi harusnya di kemasan dan juga penyebutan itu harus nama yang panjang, lengkap sesuai yang didaftarkan. Okay. Itulah yang kemudian menjadi alasan penolakan dan sehingga akhirnya malah PS Glow yang menang. Karena PS Glow daftarin juga? PS Glow sudah didaftarkan namanya PS Glow. Tapi mereka ini emang daftarnya kan kelasnya banyak. Namanya banyak. PS Store Glow, PS Glow. Semua didaftarin lah ya. Pokoknya banyak lah. Udah kelasnya banyak, namanya juga banyak. Mirip-mirip. Ini kami itu, saya tahun berapa itu ya? 2022 apa? 2022 kalau nggak salah ini kasusnya itu sampai kami itu bikin kumpulin. Oh si ini atas nama PT, atas nama perorangan, daftarin. Oh udah analisa dipecah-pecah. Oh, banyak banget. Ini di sini udah kelas ini pernah historinya daftarin ini tapi ditolak di kelas ini gini. Yang ini apa aja atas nama, ada yang nama pribadi, ada yang nama PT, ada yang ternyata punya orang di Solo, terus kerjasama, wah banyak. Itu kami analisis tuh jadi kayak apa ya, pohon mereknya kelihatan. Oh ini petanya, sama kayak kasusnya Bensu. Kasus Bensu itu gugatannya kalau nggak salah ada 6 kasus. 6 kasus. Dan waktu itu yang menarik kasus Bensu ini dua-duanya megang merek, ribut gitu ya. Ternyata nama Bensu sebelum mereka udah daftarin itu ada juga orang yang punya nama Bensu. Jadi 2 orang ini ribut. Ruben Onsu sama yang satu lagi temennya sama Pak Beni Yudono. Ternyata ada satu lagi yang punya dan jauh sebelum mereka punya. Jadi antara 2 ini belum punya, yang ini udah punya. Udah. Ya, Bensunya namanya Bengkel Ketan Susu. Bengkel Ketan Susu. Dan ini sama aja kayak gini mirip. Ada orang berantem, ini mobil gua. Kita baru datang, tunjuk bingung. Nah itu kan mobil gua, kenapa mereka rebutan ya? Jadi mirip kayak gitu tuh. Sampai akhirnya si pemilik merek Bensu ini digugat, tapi terus berakhir damai dan dibeli mereknya sama Ruben Onsu. Oh dibeli sama Ruben Onsu. Berarti yang satu lagi nggak menang dong? Nah itu yang menariknya. Ini pokoknya kasusnya unik. Karena sebelum Ruben Onsu bikin Bensu juga, si Beni Yudono ini kan mantan partnernya dan ini udah ada duluan. Jadi bicara kasus tuh sekarang agak unik. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang ya mereka jadi dua-duanya sekarang menang kalah dan dua-duanya masih bisa pakai nama. Jadi dibatalkan dua-duanya kalau nggak salah ya? Enggak, atau gimana? Ada yang diperintah membatalkan, ada yang enggak, ada yang minta ganti rugi, ada yang nggak dikabulkan, gitu-gitulah. Jadi pokoknya dua-duanya itu punya hak yang sama jadinya? Iya, kan itu mereka nggak hanya didaftarkan di satu kelas. Oh. Gitu ya. Ini emang agak unik, ditambah ada isu konsultan mereknya, konsultan hakinya. Itu orang yang sama, jadi kayak dianggap main 2 kaki. Oh, ya konsultan yang ngurusin pendaftaran. Iya, yang ngurusin Bensu pertama, Bensu kedua itu sama. Orangnya sama. Iya, itu makanya katanya di Jenaki sendiri sempat jadi satu perhatian. Ini kenapa bisa kayak gini-gini? Itulah waktu mengadu katanya akhirnya disuruh selesaikan di pengadilan. Ya. Di pengadilan jadi panjang dan lebar ya kan, panjang dan lebar sama dengan rugi gitu. Dua-duanya. Ya, iya dong pasti. Iya dua-duanya. Yang diuntungkan cuma satu. Pengacara aja gitu. Ya, itu dia. Ya kan mau menang kalah dua-duanya tetap dibayar. Mau menang mau kalah pengacara tetap dibayar. Surat kuasa itu harus dibayar. Berarti senang dong banyak kasus hukum ya. Buat seluruh lawyer keseluruhan. Tapi kan membantu klien juga. Karena ekspertisnya di situ. Kayak banyak orang sakit ya bukan berarti dokter senang ya, tapi ya emang ekspertisnya di dokter kan. Saya bantu. Itu Kang pernah berapa kali ditegur sama teman-teman kolega pengacara. Bimo ini gimana sih? Bukannya orang kalau ada kasus kita jadi senang kebanyakan kasus, malah diajarin supaya nggak kena kasus hukum, mencegah supaya nggak kena masalah hukum. Jadi saya
serba salah. Orang diedukasi supaya nggak kena kasus hukum, tapi tetap nggak mau peduli. Rekan pengacara bilang, udah biarin aja mereka kena kasus hukum. Ya sudah, emang perjuangan saya. Ya. Ini emang ini. Tapi nggak apa-apa kan, mengabdi di TDA ya. Oh iya, insya Allah. Kan. Bantu teman-teman di community juga. Tetap ada sih Kang, jadi lebih baik. Terus mindsetnya berubah. Ya karena capek. Betul. Kang, orang kalau kena masalah hukum Kang, itu bukan cuma stres aja, capek fisik, tenaga, pikiran, waktu, biaya, ya, dan kadang-kadang pulang aja kalau masalah hukumnya belum beres, di keluarga jadi marah-marah juga, jadi pusing. Iya. Berantakan di rumah tangganya juga. Itu yang makanya jangan sampai lo pengacara aja kalau dipanggil jadi tersangka atau di BAP itu juga deg-degan walaupun biasanya pegang klien gitu. Biasanya kan pegang klien, sekarang ini tersangka kan. Capek kan. Jadi walaupun udah tahu garis paduannya, tetap aja kan resikonya ada kan. Resikonya ada. Mas Bimo, thank you nih. Ini kayaknya kalau ngobrol panjang kali lebar masih banyak yang bisa dibahas ya. Siap. Karena terkait masalah hukum ini aspeknya kemana-mana larinya ya. Dan ini waktunya juga udah habis ya. Alhamdulillah nih 1 jam gak kerasa. Thank you banget, sukses ya Mas Bimo ya. Siap, makasih Kang. Sukses dulu nih channelnya, bermanfaat.